Kamera roll action. Hai, kembali lagi di Edi TV. Jadi hari ini kita mau membahas dokumen apa aja Pak Edi kira-kira yang disiapkan untuk audit. Pertanyaan yang sangat bagus. Ini pasti teman-teman di rumah ataupun yang bekerja pasti tidak sabar ingin tahu kira-kira sebelum audit ISO dokumen apa saja yang harus dipersiapkan. Nah, kita coba runut mulai dari departemen marketing. Nah, marketing ini urusannya sama customer. Ada penerimaan order, ada feedback yaitu komplain sama kepuasan pelanggan. Jadi minimum dia harus punya 3 SOP. Tahu SOP ya? Standar operasional prosedur. Jadi tata caranya dia bekerja itu dituangkan di SOP. Nah, nanti judul SOP-nya SOP penerimaan order, di situ mengatur ada yang namanya sales order masuk ke bagian marketing, kemudian ada review dan sebagainya sampai disampaikan ke PPIC. Itu dirangkum dalam SOP penerimaan order. Nah, yang kedua ada SOP penanganan komplain. Nah, bagaimana nanti setelah barang dikirim ke pelanggan, kemudian pelanggan tidak puas ataupun ada yang dikeluhkan, menghubungi pihak pabrik melalui marketing. Di sana dicatat, kemudian diidentifikasi, kemudian dianalisis penyebabnya seperti apa, nanti dikasih surat balasan. Nah, yang ketiga adalah kepuasan. Nah, biasanya dalam setahun sekali ya ada kuesioner yang dibagikan ke pelanggan. Nah, pelanggan itu dikasih beberapa kriteria penilaian, misalnya kualitas produk, ketepatan waktu pengiriman, kemudian harga, kemudian komunikasi dan lain sebagainya. Ada beberapa kriteria di situ dirangkum dalam SOP penilaian kepuasan pelanggan. Nah, nanti perusahaan harus menganalisis kira-kira kekurangan perusahaan itu dari kriteria yang mana. Nah, di situ nanti kalau tahu kekurangannya, baru nanti dilakukan kesimpulan, ada action untuk perbaikan kemudian. Berarti harus ada feedback. Ya, feedback benar sekali untuk mengetahui persepsi pelanggan. Itu marketing itu masih banyak sekali. Apalagi Pak Edi? Yang kedua. Yang kedua kita coba di bagian produksi ya. Nah, produksi ini ada planning, ada realisasi produksi. Nah, paling tidak ada SOP perencanaan produksi. Mungkin suatu perusahaan ada departemen PPIC. Nah, di situ tempatnya SOP perencanaan produksi. Kemudian ada yang namanya SOP realisasi produksi. Jadi untuk urusan proses produksi minimum ada 2 SOP. SOP perencanaan sama SOP realisasinya. Nah, di situ mungkin agak panjang nanti, mulai dari adanya planning bulanan gitu ya. Kemudian ada yang namanya kebutuhan bahan, kebutuhan orang dan sebagainya. Kemudian di situ ada instruksi kerja mesin. Itu masuk dalam 2 prosedur ini. Nah, nanti lebih teknisnya nanti kita bahas lagi karena produksi ini unik. Ya, jadi produksi ini menjadi dapurnya perusahaan ya. Jadi harus banyak sekali dokumen-dokumen yang mungkin disediakan. Terus langsung yang ketiga? Yang ketiga kita coba korek di departemen QC ya. Nah, QC itu paling tidak punya beberapa SOP. SOP pemeriksaan kedatangan material. Nah, material dari supplier di situ dicek kualitas oleh QC. Karena jangan sampai materialnya jelek. Nah, di situ ada standar keberterimaan ya. Kemudian ada SOP pemeriksaan produksi, di mana di situ ada sampling ke area produksi dicek. Mungkin di situ ada standar sampling, harus ambil berapa, kemudian kriteria berterimaannya untuk proses itu apa aja. Nah, nanti dicek oleh QC. Nah, paling tidak QC punya 2, SOP pemeriksaan bahan atau material dan SOP pemeriksaan produksi. Nah, ini nanti meliputi proses di produksi sampai produk itu jadi. Nah, siap dikirim atau rilis produk. Pernah dengar QC Pass kan? Ya. Nah, di situ QC Pass itu menandakan produk itu sudah lewat pemeriksaan QC. Oh, yang biasanya stiker-stiker yang ditempel di produk. Nah, itu adalah SOP pemeriksaan produksi. Terus selanjutnya Selanjutnya mungkin
saya ambil maintenance, nah atau teknisi. Yang keempat ya ini ya. Yang keempat, teknisi ini adalah tugasnya adalah memastikan kelancaran mesin saat dipakai untuk produksi. Jadi harus ada preventive maintenance. Jadi nanti SOP-nya adalah SOP pemeliharaan peralatan dan mesin. Nah, di situ nanti ada jadwal pemeliharaan. Ya mungkin ada mesin-mesin yang harus dicek tiap tahun itu apa saja, tiap bulan itu apa saja, tiap hari apa saja. Itu nanti dibuatkan jadwal. Nah, nanti sehingga nanti punya target bahwa apa proses produksi ini lancar. Itu ya, paling tidak satu aja untuk departemen maintenance ataupun teknisi, yaitu SOP pemeriksaan mesin atau peralatan. Itu untuk yang maintenance. Kalau untuk yang kelima apa ini kira-kira? Kita coba lihat di bagian gudang. Gudang itu ada dua kalau di perusahaan atau di pabrik ya. Gudang yang menyimpan material dan gudang yang menyimpan produk. Produk jadinya Nah, tadi. produk jadi. Sekarang gudang yang menyimpan material. Di situ ada SOP penerimaan material dan penyimpanannya. Jadi ada dua ya, masing-masing gudang tadi punya SOP. Ya. Kalau di gudang jadi, SOP penerimaan produk jadi dan pengiriman. Tapi kalau di SOP penerimaan bahan ada yang namanya di gudang penerimaan bahan ada yang namanya SOP penerimaan penyimpanan dan penerimaan bahan. Jadi ada dua, gitu ya. Itu yang gudang. Ya. Ada lagi beberapa bagian ini karena bisnis proses itu departemennya banyak memang. Gitu, Ya ada HRD, ada pembelian, ada bagian dokumen kontrol, ada yang bagian MR gitu ya. Nah itu coba kita breakdown satu-satu ya, mumpung ada waktu. Sekarang ke bagian apa ini? Yang pertama dulu yang biasanya apa Pak kira-kira? Nah tadi ada korelasinya yaitu departemen purchasing, atau pembelian. Nah pembelian ini tugasnya adalah membeli material untuk proses produksi maupun untuk kebutuhan perusahaan. Nah kemudian ada yang namanya seleksi supplier. Yang ketiga ada yang namanya SOP evaluasi supplier. Jadi minimum ada 3 SOP kalau pembelian. SOP pembelian, SOP seleksi, dan SOP evaluasi kinerja pemasok. Nah ada juga kan perusahaan itu butuh jasa. Nah berarti di situ ada pakai SOP pembelian. Tapi kan tidak langsung membeli dia, pasti seleksi dulu kan. Nah perusahaan itu mencoba mengumpulkan beberapa supplier jasa, dikasih persyaratan, kemudian nanti dicek, diseleksi satu-satu. Setelah itu baru masuk daftar supplier kalau dia ternyata memenuhi persyaratan. Nah, jadi diambil yang terbaik. Yang terbaik menurut perusahaan. Karena bisa jadi dia mempertimbangkan kualitas, bisa jadi dia mempertimbangkan harga. Nah, itu konsekuensinya ada di perusahaan. Nah, setelah itu, setelah menyuplai beberapa lama atau misalnya 3 bulan, 6 bulan, itu perusahaan akan melakukan evaluasi kinerja pemasok. Nah, itu SOP yang ketiga. Jadi nanti ada kriteria-kriteria yang akan dicek oleh bagian pembelian. Tentu saja pembelian ini nanti dibantu oleh departemen lain, misalnya departemen gudang yang menerima bahan, dia akan memberikan informasi. Oh, pernah ngirim di sini, kondisinya bagus. Pernah ngirim di sini ada kekurangan. Nah, nanti ada pencatatan, ada evaluasi dari pembelian, sehingga nanti layak tidak dipertahankan dalam supplier terpilih. Terus nanti yang selanjutnya apa ada lagi tuh? Wah, masih banyak ini. Masih banyak. Mungkin kita coba selesaikan dulu ya. Selesaikan dulu. Departemen selanjutnya bisa ke HRD ya. Ini. Nah, boleh. HRD ini atau bagian Human Resource Department. Jadi dia bagian personalia. Nah, personalia ini ada SOP penerimaan karyawan baru. Karena di situ mereka akan mencari kebutuhan karyawan. Nah, di sana ada standar kompetensi, pendidikannya karyawan nanti seperti apa, pelatihannya, kemudian skillnya yang dibutuhkan, pengalamannya harus minimum berapa tahun, itu punya matriks. Nah, nanti setelah dia cari, kemudian datang, diseleksi, nanti kalau memenuhi persyaratan masuk, kemudian di situ ada SOP selanjutnya.
yaitu apa? SOP pelatihan. Karena apa? Pelatihan ini nanti ingin memastikan kompetensinya itu selalu update. Nah, karena dia mungkin masuk awal kurang pelatihan ini, misalnya tidak ada pelatihan ISO, akan di training oleh HRD selaku yang punya departemen ya. Tentunya dia bisa eksternal pakai tenaga konsultan misalnya, atau bisa di training oleh internal sendiri. Nah, pelatihan sudah dilakukan. Yang ketiga adalah SOP penilaian kinerja. Karena karyawan ini bagus atau enggaknya biasanya itu dievaluasi. Nah, ada yang misalnya karyawan baru ini kita evaluasi 3 bulanan. Nah, ada kontrak sebelum kontrak kerja dia layak atau enggak, lanjut dievaluasi. Atau juga yang tahunan sebelum kenaikan gaji misalnya. Ini saya suka yang bocor. Nah, Ini saya suka. sama saya juga suka. Jadi dievaluasi ada beberapa penilaian kedisiplinan misalnya ya, istilahnya kerjasama. Ya. Kemudian di situ tentang pekerjaannya sudah bagus atau belum. Nah, itu dinilai. Biasanya kapaknya nilai, terus hasilnya nanti diserahkan ke HRD. Nah, di situ nanti itu termasuk peningkatan kompetensi. Jadi minimum HRD punya 3 ini. Di luar itu pasti juga banyak SOP karena HRD ini ngurusin orang. Ada SOP terkait dengan cuti dan sebagainya ya. Ada SOP terkait dengan misalnya ada kebersihan, misalnya dia mengurusin kebersihan juga ya. Nah, di situ dia biasanya ada SOP pemeliharaan kebersihan lingkungan, bisa jadi diserahkan ke HRD. Tapi minimum kalau menurut persyaratan minimum dia ada SOP penerimaan karyawan, pelatihan sama penilaian kompetensi. Nah, itu HRD itu panjang ya HRD. Kalau yang selanjutnya lagi apa lagi Pak? Nah, biasanya perusahaan itu butuh yang namanya dokumen kontrol. Nah, ini dokumen kontrol ini dia akan mengendalikan dokumen internal maupun dokumen dari eksternal. Dan itu supaya rapi untuk kebutuhan perusahaan. Dia ada SOP pengendalian dokumen, yaitu apa? Dia akan mendata semua dokumen-dokumen internal dan eksternal, kemudian dia bagian menomori gitu ya, dia bagian mendistribusikan ke departemen yang membutuhkan, ya dia bagian untuk menarik dokumen yang kadaluarsa atau tidak dipakai. Nah, kemudian ya ada SOP yang namanya SOP pengendalian catatan. Nah, di sini record atau catatan-catatan itu didata. Produksi punya beberapa checklist nih. Nah, misalnya produksi punya checklist pemeriksaan mesin, checklist penerimaan material. Nah, itu didata. Ada berapa checklist di produksi. Nanti dikeluarkan daftar isi. Di departemen HRD punya berapa record. Misalnya berapa form, berapa checklist didata. Jadi checklist atau form itu adalah dokumen berupa form atau checklist tetapi sudah ada isinya. Misalnya daftar hadir gitu ya. Itu sudah ada namanya siapa, jam berapa datang, tanda tangannya mana. Nah, itu namanya record atau yang kita sebut sebagai catatan. Nah, paling tidak dokumen kontrol punya SOP pengendalian dokumen dan SOP pengendalian catatan. Jadi dokumen kontrol ini berkaitan dengan semua bagian yang ada di perusahaan. Iya benar, merapikan, mengendalikan semua dokumen dan catatan sehingga nanti bisa terkendali, punya gudang arsip dengan baik dan dokumen dan catatannya itu selalu up to date. Ya, itu dokumen kontrol itu. Terus ada lagi? Masih banyak ternyata ya. Masih banyak. Ada departemen yang namanya MR. Kayak manajemen representatif atau wakil manajemen. Sebenarnya MR ini adalah jabatan fungsional. Karena biasanya yang menerapkan ISO ada MR. Nah, MR ini adalah dia akan mencoba sebagai wakil dari manajemen untuk apa? Mereview ya, apakah ISO-nya di perusahaan itu sudah berjalan dengan baik. Jadi istilahnya satpamnya ISO, benar. Dia akan mencoba mereview, kemudian melaporkan ke manajemen. Biasanya ada SOP ini. Ada SOP yang namanya SOP manajemen review. Nah, di situ
di SOP ini akan diatur agenda apa saja yang akan dibicarakan saat manajemen review. Nah, manajemen review ini bisa tahunan, bisa 6 bulanan, tergantung kebutuhan. Bisa mendadak, karena mungkin ada hal-hal yang bisa merusak sistem, akhirnya dikumpulkan. Manajemen review ini dihadiri oleh top manajemen dan kepala bagian masing-masing. Nah, di situ nanti mempresentasikan kira-kira di departemen produksi sasarannya tercapai atau tidak. Nah, kemudian ada masalah apa saja, itu akan dipresentasikan, dilaporkan ke manajemen. Nah, biasanya yang punya SOP itu adalah MR. Nanti manajemen tinggal mengevaluasi apakah sudah benar, apakah ini sudah sesuai dengan visi misi perusahaan. Nah, itu tugasnya manajemen. Jadi tugas dari MR itu tadi. Ya, ada lagi tugas MR. Apa lagi? Biasanya itu MR ini juga ada SOP audit internal. Nah, jadi SOP audit internal ini dia akan membuat program dan jadwal audit selama 1 tahun. Karena kalau perusahaan itu tidak ada audit internal, mungkin akan ada sistem yang tidak akan dicek, lama tidak dicek, akhirnya tidak sesuai jalan. Ya, keluar jalur. Bisa jadi ada SOP di situ bagaimana para auditor internal ini saling cross check. Saya di bagian produksi misalnya ya, ngecek di bagian HRD sudah benar nggak SOP di HRD, sudah lengkap nggak catatan-catatannya. Saya akan memeriksa. Nah, hasil pemeriksaan saya mungkin ada temuan, mungkin ada yang sesuai, saya laporkan ke koordinator atau biasanya saya laporkan ke MR. Nah, jadi MR ini yang sebagai koordinator audit internal. Ya, biasanya seperti itu, meskipun ada beberapa perusahaan itu yang menyendirikan departemen ini. Artinya MR sendiri, departemen audit internal sendiri. Bisa jadi seperti itu, biar apa? Lebih netral. Karena apa? MR juga perlu diaudit. Nah, gitu. Jadi koordinator audit internal bisa ngaudit MR. Ya, itu seperti itu untuk MR, manajemen representatif. Ada juga SOP terkait dengan perbaikan atau kita sebutnya sebagai tindakan koreksi dan pencegahan. Itu punya MR juga. Jadi MR ini tadi ada berapa, Pak? Dua ini. Kalau di audit internalnya itu tadi dijadikan hitungan ada 3 berarti. Nah, kalau audit internal dijadikan hitungan berarti ada 3. Yang ketiga ini SOP perbaikan dan pencegahan, di mana kalau ada sesuatu sistem misalnya ya saat audit ditemukan departemen A tidak melaksanakan personal hygiene, karyawan tidak dilengkapi dengan APD misalnya, ditemukan saat audit dicatat. Kemudian akar masalahnya apa? Ditindaklanjuti nanti. Misalnya akar masalahnya ini karena apa? Tidak tersedianya APD. Nah, misalnya ya. Kemudian di situ harus ada tindakan pencegahan. Jangan sampai terulang lagi. Misalnya ada pengadaan dalam jumlah tertentu sehingga tidak kekurangan lagi. Nah, itu biasanya setelah ada perbaikan oleh auditor dan departemen yang ditemukan tadi, misalnya audit ini adalah area produksi ya. Nah, nanti itu akan diserahkan ke MR. Jadi MR ini holding system. Dia juga akan mengetahui adanya ketidaksesuaian dan perbaikannya sudah efektif atau belum. Nah, ini SOP-nya MR ini mengarah ke peningkatan berkelanjutan di sistem ISO. Ya, pasti bingung ya. Saya masih belajar juga. Siap. Jadi nanti kita pelan-pelan ya. Paling enggak MR ini adalah wakil manajemen yang ngurusin ISO. Jadi dia harus tahu terkait dengan manajemen review, audit internal, kemudian ketidaksesuaian, tindakan perbaikan dan pencegahannya. Nah, paling enggak ada 3 itu dulu MR. Terus kalau yang selanjutnya lagi ini apa nih, Pak? Ada juga tadi terkait dengan ini ya. Nah, ketidaksesuaian di sistem itu dihandle oleh MR kan. Ketidaksesuaian di produk itu juga ada lagi. Biasanya dihandle oleh produksi. Nanti saya sebutkan produksi ada SOP perencanaan dan realisasi ya. Nah, yang ketiga itu ketidaksesuaian produk. Ya, tadi kelupaan ya. Jadi kalau memang di situ ada produk yang tidak sesuai, di situ ada SOP-nya. Jangan sampai produk yang tidak sesuai itu tidak dikasih label, tidak disendirikan, sehingga nanti takutnya tercampur dengan produk bagus terkirim ke pelanggan atau terkirim ke konsumen. Akhirnya apa? Bisa mengakibatkan ketidaksesuaian itu bisa berdampak
buruk ataupun merugikan oleh pelanggan. Nah, jadi itu ada SOP-nya juga. Jadi ada dua ketidaksesuaian ya, yaitu istilahnya di produk sama di sistem. Kalau di sistem itu punyanya MR, kalau di produk punyanya produksi. Paling rendah seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu rancangan bisnisnya seperti apa, baru kita bisa develop SOP-nya. Nah, paling enggak SOP-SOP yang saya sebutkan tadi itu yang mewakili. Nah, itu yang sistem manajemen mutu ya. Sistem manajemen mutu. Next kita akan bahas sistem manajemen yang lain. Jadi ini sistem manajemen mutu yang 2021. 2021. Kalau yang terbaru yang versi yang 2015. Iya, benar sekali. Ya, ini ya, lama ya bincang-bincang kita ya. Oh gitu. Sampai bosan kayaknya Pak Edi melihat saya ya. Baiklah kalau gitu. Mari kita tutup. Semoga nanti bisa ketemu di video berikutnya. Dah. Dadah.